Walau gagal mendeklarasikan dukungan bersama Demokrat dan PKS, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem pimpinan Surya Paloh tetap menggelar ulang tahunnya yang ke-11 di gedung Jakarta Convention Center Senayan. Ya, kali ini tidak ada Presiden Joko Widodo di bangku VIP. Ketidakhadiran kepala negara pada ultah partai pendukung pemerintah ramai dibicarakan. Karena sebelumnya, Presiden Jokowi hadir di peringatan ulang tahun Partai Perindo ke-8 di iNews Tower. Presiden juga menghadiri acara puncak ultah Partai Golkar ke-58 di JI Expo Kemayoran. Ini tidak hanya Presiden Jokowi yang hadir di ultah Perindo pimpinan Haritanu Sudibyo itu. Hadir juga di sana Menteri Pertahanan yang juga Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekjen PAN Edi Suparno, PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Sekjen PBB Afrian Syahnur dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Dalam perayaan puncak ultah Partai Golkar, Presiden Jokowi bahkan bertahan di tengah acara sampai selesai. Ya, Jokowi menyatakan Golkar istimewa baginya. Pak Airlangga istimewa, Golkar juga istimewa. Demikian kata Jokowi dalam menjelaskan alasannya mengapa mengikuti acara HUT Golkar sampai tuntas. Tidak perlu orang cerdas dan menjadi pengamat politik andal untuk menafsirkannya. Ya, begitulah kode dan gaya solo Jokowi saat menepuk teman yang kesusu berpaling dan mengecewakannya. Padahal, dia belum menuntaskan tugasnya di Kabinet Indonesia Maju. Nah, gaya solo lainnya ala Jokowi nampak pada munculnya aparat kejaksaan dalam menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo di Jalan Medan Merdeka Barat. Tim Jampitsus Kejagung ini mendadak mengusut kasus korupsi BTS di kementerian yang dikomandani kader Nasdem. Menteri Kominfo Johnny G. Plate sudah panik sejak awal terkait pencapresan Anies Baswedan karena mengancam kelanjutan jabatannya di Kominfo. Apalagi muncul narasi Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi. Ya, selaku Sekjen Nasdem, Johnny langsung menyingkirkan Zulfan Lindan yang menyuarakan narasi itu dari kepengurusan Partai Nasdem. Dalam perkembangannya kini, akibat respons negatif publik, Surya Paloh pun ikut panik, jatuh mental. Dalam pidato klarifikasinya di JCC Senayan, dia mencoba berbaik-baik pada pemerintahan Jokowi. Joko Widodo tetap sahabat bagi Nasdem, katanya. Kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Demikian, ujar Paloh lagi. Presiden Jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang saya tetap harapkan. Kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Surya Paloh menegaskan kalau partainya tidak mundur sebagai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Ia memastikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai bakal capres di 2024 ini nggak ada kaitannya dengan posisi Nasdem di pemerintahan saat ini. Pidato panjang Surya Paloh yang menggebu-gebu seperti biasanya menunjukkan keaslian politisi Aceh ini. Dia makin klop dengan Anies Baswedan. Keduanya punya persamaan sebagai sekondan, piawai menata kata, orasi semata. Memilih Anies Baswedan sebagai capres, ini bukan berarti bermusuhan dengan pemerintah dan Jokowi. Katanya mengklarifikasi. Surya Paloh juga bicara tentang dignity, pride. Pokoknya, bolah. Paloh juga mendoakan kepemimpinan Presiden Jokowi. Katanya, Jokowi adalah seorang sahabat yang lebih dari sekedar sahabat. Yang dia kenal tetaplah Joko Widodo sebagai sahabat bagi Partai Nasdem. Nadanya
ya terasa hampa. Apalagi ketika merengek dengan mengatakan, sekarang bola di tangan Jokowi. Ini semua tentu berlawanan dengan keputusan politiknya mendukung sosok yang selama ini digambarkan sebagai antitesa Jokowi. Surya Paloh menyadari hubungannya dan Jokowi belakangan diisukan retak seiring deklarasi Anies. Tetapi dia menegaskan Jokowi adalah sosok sahabat yang diharapkan dan masih menjadi presiden dari Partai Nasdem. Katanya, persahabatan dalam terminologi yang dia pahami adalah terima segala kekurangan dan kelebihan sahabat. Paloh menegaskan, dari perspektif Nasdem hari ini, dirinya masih yakin berada di dalam koalisi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurut Paloh, jika dirinya dan Jokowi terus diisukan retak, maka ada pihak yang memang menginginkan kerenggangan keduanya. Menurutnya, kalau ada yang coba mengusik, memframing bahwa Jokowi emoh pada Nasdem, framing Jokowi itu tak suka Nasdem, itu pasti upaya-upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa. Surya Paloh mengaku, Nasdem tetap menunjukkan upaya memberikan dukungan sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administrasi pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya. Pada satu sisi, penghayat budaya Jawa modern mengenal sebutan ojo lamis. Ini ditujukan bagi mereka yang bermulut manis tapi berbohong dan menipu. Lamis dalam kosakata Jawa berarti omongan yang susah dipegang, mencela-mencele, lidah tak bertulang, mudah cedera janji, dan menikam teman dari belakang. Maestro karawitan Jawa Kinarto Sabdo di tahun 1970-an menciptakan lagu yang legendaris dan populer hingga kini dengan judul Ojo Lamis, dengan nyanyian ulang dan banyak variasinya. Ojo sok gampang dadi wong manis, yento amung lamis, becik aluwung prasojo ora gawe cuwo. Artinya, jangan mudah menjadi orang yang manis. Kalau hanya bermulut manis, penuh pura-pura, sebaiknya bersahaja, tidak membuat kecewa. Akeh tulodo kang demen cidro, uripe rekoso, milih sawiji endi kang suci, tanggung bisa mukti. Artinya, banyak nasihat bagi mereka yang cedera janji, hidupnya sengsara. Teguhlah memilih satu, mana yang suci. Ditanggung, bisa sejahtera.